Kalau nggak salah Teh Sinta dulu sebelum, oke cerita deh, taekwondo awalnya gimana sih? Kalau nggak salah pemain basket ya dulu ya? Ya. Nah, bener nggak? Bener nggak? Nah, oke. Ceritanya gimana sih awalnya taekwondo? Dari basket kok bisa pindah ke taekwondo? Sebetulnya sih kalau dari dulu saya memang suka olahraga, ya kan, mau bentuknya apa olahraga saya suka, kecuali berenang. Oke. Oh nggak suka berenang? Nggak suka berenang. Nah, karena pakaiannya atau karena memang takut air atau nggak doyan mandi? Nggak tahu, pokoknya mungkin saya nggak suka dingin kali suka ya, dingin, gitu kan. okay. Jadi saya nggak suka. Nggak pelatih, berarti tadi sih bilang mental training. Itu apa sih? Ya mental sport, jadi melatih di bagian mental. Orang kan selama ini banyak mengesampingkan satu hal itu ya. Oke, mental training. Yep. Itu kalau nggak salah, itu nggak apa terkait dengan masalah psikologi, Mbak? Ya, psikologi dengan emosi. Oke, emang pendidikannya psikologi? Enggak. Pendidikan apa? Pendidikan apa? S1, S2? S1 apa? S1 administrasi negara, jadi di belakangnya ESOS. ESOS. Dari? Bandung? STIA Bagasi di Bandung. S2 bidang? Manajemen olahraga UNJ. Manajemen olahraga UNJ. Jauh ya? Jauh. Kenapa nggak mau disambungin gitu loh? Sebetulnya ada ya waktu ngambil S2 itu saya sempat galau ngambil antara psikologi atau manajemen olahraga. Nah, waktu itu saya pikir psikologi yang bagus itu kan adanya di UI. Nah, dan nggak ada kelas reguler. Maksudnya nggak ada kelas kelas malam tuh. Kayak intinya agak sulit lah ya gitu, dan ya udahlah. Ambillah di UI. Jadi kan maunya serius. Jadi kan kita bisa ketemu latihan sana. Ya gitu deh pokoknya ceritanya ya. Gitu. Nah, akhirnya saya ambil yang manajemen olahraga. Manajemen olahraga. Tapi sekarang mendalami mental training yang sebenarnya urusannya harusnya psikolog ya, psikologi kan, gitu. Itu ceritanya gimana? Apa yang bikin tertarik Teh Sinta tuh mendalami mental training? Awalnya itu saya mental training berarti melatih mental. Mentalnya siapa nih? Mental olahragawan? Apakah mental orang-orang umum atau siapa? Itu bisa mental olahragawan dan umum. Umum. Tapi lebih banyak sekarang dijalani di atlet. Atlet ya? Atlet dan umum sih. Atlet dan umum ya. Berarti mental saya kayak gini yang bobrok begini bisa dibenerin nggak? Bisa dibantu? Saya bayar ini. Berapapun saya bayar deh kalau Teh Sinta yang ngajarin. Aduh, ini kan bobrok apanya dulu nih, aduh bahaya nih. Ya, oke, mental. Supaya mentalnya apa sih? Supaya gimana gitu? Kita bicara tentang atlet aja ya. Nah. Biar mereka itu bisa main all out, main bagus. Karena selama ini kan banyak atlet tuh yang kadang ya kalau ini, wah ini atlet bagus, fisik oke, teknik oke, tapi begitu tanding, cuman dibilang, itu kan mentalnya jelek kan, mainnya jelek. Tapi kenapa? Pernah nggak dicari, ya kan, penyebabnya itu, gitu kan? Apa sih penyebabnya? Di mana sih penyebabnya? Kan selama ini kayaknya masih dianggap sebelah mata lah ya, gitu kan. Pasti kalau di latihan itu yang difokuskan fisik, teknik, fisik, teknik. Mental nggak ya? Mental kalau nggak salah tuh kalau di Jabar latihan sama tentara kalau nggak salah. Hah? Bener nggak kayak gitu? Atau di mana lah? Saya entah di Jabar. Persepsi tentang latihan mental setiap orang itu kan berbeda. Ya, ada yang dengan masukin ke tentara, karena saya juga pernah ngalamin 97. Ya. Masukin ke tentara, belajar buat berani, belajar buat biar kuat gitu kan. Tapi satu hal yang saya pelajari di situ ketika ada satu teman yang takut ketinggian waktu itu. Alhasil ketika dia dipaksa naik, ya kan, ketika dia dipaksa, ayo loncat, yang terjadi adalah down, freeze, tidak bisa ngapa-ngapain, yang ada dia nangis sekencang-kencangnya di atas, kaku, gitu,
ya sampai dijemput oleh beberapa orang, dibujuk turun. Itu atlet taekwondo ya, tuh? Ya. Dan itu terjadi gitu kan. Nah, setelah kesini-sininya saya setelah belajar, oh ternyata kenapa ya? Saya jadi ke flashback kan. Oh iya ternyata kenapa dulu teman saya itu seperti itu. Gitu. Ternyata ada hal traumatik yang pernah dia alami. Gitu. Dan tidak semua orang kan, ada juga yang ya udah yang penting dilawan aja. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi balik lagi ke orangnya kan. Nah ketika saya mengingat itu, kenapa dia kok nggak bisa ngelawan ya? Padahal loncat-loncat aja sih gitu kan. Ternyata ya itu tadi, ketika hal traumatik itu malah membuat ke-trigger dia tuh di atas, yang akhirnya apa ya yang dibilang gejala ya, gejalanya itu kumat, justru badannya itu ngebalik ngelawan. Sebetulnya mungkin untuk ngelindungin dia ya gitu kan, dia malah dia kaku, diam gitu. Karena permasalahan yang sesungguhnya itu tidak selesai hanya dengan cara dia harus dipush, dipaksa, ya kan? Harus, tapi malahan makin menimbulkan traumanya, malah jadi kumat. Akhirnya gimana? Apa penanganannya gimana ya? Kalau waktu itu saya juga cuma bantu dia turun ya gitu. Karena kalau sekarang kan saya mulai, oh ternyata itu yang harus dicari adalah permasalahan penyebabnya. Kan atlet juga manusia, mau sejago apapun dia, ketika dia punya traumatic event gitu kan, ketika dia punya trauma sesuatu, itu akan berpengaruh ya. Nah di situ ya yang salah bukan saya dan teman-teman tim ya, maksudnya kayak bantu untuk merilis anger gitu kan, melatih mental tuh gimana sih kan. Apakah memang harus dengan masuk hutan gelap-gelapan ketemu sesuatu di sana? Enggak juga gitu. Soalnya kan mental itu memang bisa dilatih. Tapi gimana sih latihannya? Gitu. Sebenarnya kan gampang. Latih mental itu ya di sini dan di sini. Oh gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Ini maksudnya apakah seperti motivator kayak Mario Teguh lah atau apa? Ayo, Anda punya kekuatan super, Anda harus keluar, keluar dari zona nyaman, kayak gitu. Nah itu seperti itu nggak? Kurang lebih ya bisa sih. Tapi kalau dibilang motivator enggak ya, mungkin provokator ya. Provokator ya. Positif ya, gitu. Jadi ya provokator kan kata-kata gini, lu takut ya kan, dia berani gitu kan. Memprovokasi emosinya itu biar dia keluar. Gitu. Tadi ketika sudah tahu, oh ternyata ini. Tapi sebelumnya kita juga kasih tahu bahwa ini penyebabnya di sini. Jadi biar mereka dia juga memahami sebetulnya yang menjadi masalah dia tuh apa sih. Kok biasa bagus gini-gini, ketika di lapangan itu sampai dibilang ayam sayur, sampai dibilang cacingan lah, apalah bahasa-bahasa orang tuh kan, padahal itu nggak boleh ya kayak gitu kan, kayak menjudge, kayak nge-labelin orang dengan kata-kata yang nggak bagus gitu kan. Dan biasanya kalau di kelas tuh dikasih tahu penyebab ininya, kadang-kadang kan bukan kadang-kadang, jadi dari mereka yang oh ternyata kayaknya aku pernah nih ngalamin kayak gini. Kan. Oh aku terjadi ini ketika kayaknya aku ngalaminnya dulu di SD, masa sih kok bisa jadi ini, tapi di situ baru jadi itu masalahnya itu gitu. Trainingnya itu di kelas ya, di kelas atau secara ada pribadi, misalnya kita ketemu konseling kayak gitu. Ada group discussion kan, ada yang konseling satu-satu. Oh gitu. Iya, dan tergantung kebutuhan dari anak itu. Dan Teh Sinta jadi trainer di situ ya? Iya, trainer. Biar keren dikit kan trainer gitu, nggak berat gitu kan. Yang nggak keren apa? Keren kok. Iya keren, maksudnya kan biar pelatih, trainer, apalagi counselor, coach ya. Coach ya, coach kan, keren. Gitu. Iya benar. Iya trainer, keren pokoknya kalau biar bagus. Motivator kayak gini keren. Apalagi kalau motivator cantik, udah berapa kali nih? Saya nggak bawain lagi. Nggak gratis kok Teh. Oke. Nah sekarang kenapa Teh Sinta tertarik mendalami mental training itu? Saya sebetulnya belajar mental training itu belajar hipnoterapi. Ya dari hipnoterapi. Awalnya dari belajar hipnoterapi. Gitu Kak? Gitu kan?
Uya-uya. Enggak. Enggak. Gitu kan? Saya nggak gitu ya, tolong Ah. ya pemirsa. Jadi jangan, Oh, jadi hip- ketika mendengar kata hipnoterapi langsung ingatannya, wah cuma ceklak itu. Enggak, ada proses ya, dan ada beberapa bentuk dari terapi mental itu ya. Jadi nggak samalah gitu kan. Ya, tapi itu kembali lagi ke persepsi orang kan, pasti wah hipnoterapi, kembalinya pasti wah gini-gini. Enggak sih, enggak semua maksudnya gitu. Kenapa sih awalnya begitu? Sebetulnya saya belajar itu, saya kepengen merubah diri saya awalnya. Jadi saya teman-teman, ada beberapa teman yang sudah mulai mau belajar itu ya, maksudnya ngasih tahu gini. Wah kayaknya kok aku kayak punya masalah nih gitu kan. Masalah emosi, masalah gitu. tes cinta pribadi ya gitu. Jadi ya udah, awalnya aku belajar dulu tuh di satu tempat sama temanku juga, kasih tahu gini, oh tapi ternyata kurang detail nih, ini aku ambil lah di Surabaya. Ya kan, waktu itu belajar di situ bener-bener detail, dikasih tahu sampai akhirnya aku memahami, oh ternyata begini gitu kan. Tapi selain situ kan belajar di Surabaya ini, selain kita belajar detail pengetahuannya ini, sekaligus praktek, gimana kita praktek ke orang juga gitu kan. Terus dikasih waktu juga, dikasih jeda dari kelas itu, ketika pulang ada praktek, terus masuk lagi kelas gitu kan. Situ saya mencoba untuk praktek ke diri saya sendiri dulu gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa ngeklik ke akar masalah nih. Kan? Tapi saya mencoba. Walaupun pada akhirnya ya saya minta tolong sama mentor saya sendiri, ya kan. Saya bilang saya punya masalah dengan emosi, saya seperti ini. Oke. Akhirnya sebelum saya pikir gini, ketika saya harus jadi hipnoterapi, ya kan, apalagi ini hipnoterapi klinis gitu kan. Gimana kalau saya sendiri punya masalah dengan punya isu dengan emosi saya gitu kan. Akhirnya saya minta tolong, diproses gitu kan. Itu baru saya berani untuk praktek. Setelah masalah saya emosinya sendiri, sudah beres, sudah beres ya. Ya gimana beres kalau ya? saya masih uang gitu kan. Terus Jadi sebenarnya waktu itu mempelajari itu untuk diri sendiri. Ternyata dokter juga perlu dokter ya. Ibaratnya gini, tukang cukur kan nggak bisa nyukur Iya, nggak bisa nyukur sendiri. Jadi ternyata kan? selain menguasai ilmunya tetap butuh. Gitu. Ya. Terus abis itu kan saya belajar juga baca. Kayaknya nih diterapin di atlet bagus gitu kan. Terus wah bagus nih kalau ini. Terus akhirnya saya coba untuk discuss dengan teman-teman, termasuk sama Juana Juana Wangsa Putri, ya kan, Olimpian Indonesia ya, yang 2 kali lolos Olimpik 2000 dan 2004. Satu-satunya. The real Olympian, oke. Ya, sejarah mencatat ya, oke, gitu kan, The real Olympian. Discuss gini. Jo, lu kan dulu begini, gue pernah gini. Oh iya. Jadi istilahnya kita, iya ya berarti dulu tuh gue harusnya gini. Jadi nemuin gitu, gimana ya kalau gue gini gitu kan, aku cerita gini. Ya udah, pada awalnya aku mau bareng-bareng tuh, ya kan, tapi dengan kesibukan masing-masing. Bareng-bareng untuk ngapain? Ya dia sebagai motivator yang mendukung ini gitu kan. Ya beberapa kali sih jalan bareng di kelas tuh sama dia gitu. Ya sekarang juga kalau memang ada kesempatan ya saya mau bareng, selalu bareng gitu. Cuman beliau sibuk sekali. Super sibuk. Sama lah, Ibu Jojo ini. Sama pokoknya, sama semuanya. Pokoknya sibuk semua. Teh Sinta aja, ngatur waktunya susah pokoknya. Ya, itulah awalnya, gitu kan. Itulah awalnya. Akhirnya saya coba ini di kantor juga diskusi, gitu kan, dengan bos saya. Apa gimana? Ini kayaknya bagus deh. Nah, pertama saya diskusi dengan orang-orang waktu itu dengan Pak Alamsyah. Pak Alamsyah ini dulu di PABSI ya. Gini, wah ya kayaknya bagus nih saya gini gitu kan. Ya udah, akhirnya saya coba jalan, dan tim yang pertama saya pegang itu adalah sepak takraw. Sepak takraw. Jadi saya juga nggak tahu ya, waktu itu teman saya ada tim review lah di Kemenpora itu ya. Yang nunjuk, coba aja sama Sinta. Saya nggak tahu itu jebakan bagus atau jelek gitu kan. Karena pada saat itu kan katanya sepak takraw ini banyak problem
Ya kan? Ya oke, kalau saya sih merasa tertantang, ya kan? Katanya anaknya begini gitu kan. Oh, masalah mental lah, begini. Oke, dan semua juga atlet pasti punya masalah mental gitu. Tapi pernah nggak dicari gitu? Masalahnya apa? Penyebabnya itu apa gitu kan? Waktu saya diketemuin sama ketua PB Sepak Takraw waktu itu Pak Asnawi, ngobrol gini, oke Pak, saya coba akan bantu, saya bilang. Cuman ya maksudnya ya berarti nanti kan by saya gitu kan, maksudnya kita lihat dulu apa sih penyebabnya. Kalau saya harus cari dulu penyebabnya, bukan asal oh anak ini ternyata begini, enggak, saya tidak menjudge, saya bilang. Tapi by wawancara saya harus tahu apa sih penyebabnya, kemana. Dan harus gitu. harus terbuka dong. Iya, ya harus kan? terbuka gitu. Dan untuk membuat terbukanya gimana, ya udah kasih dulu saya waktu untuk kasih kelas sama mereka. Saya bilang gitu kan. Ya udah. Singkat waktu saya ke sana, terus ngobrol-ngobrol, saya kasih penjelasan, ternyata ya memang ada beberapa traumatic event sama mereka gitu, terutama jadi gini, ketika kayak di taekwondo, ya, yang kuat adalah Korea, ya kan? Kan pasti selalu ada kata-kata yang penting jangan ketemu Korea duluan, oke? Ataupun di PON atau apa gitu, zaman saya ya. Zaman saya kan yang selalu dibilang katanya Jabar, jangan ketemu Jabar, jangan ketemu Jabar. Nah itu kan ibaratnya kita ngasih sugesti sama orang, ngasih pengertian sama mereka bahwa mereka itu memang yang terkuat dan lu tuh jangan sampai ketemu dia lu kalah, belum apa-apa kan, gitu. Nah itu yang terjadi tuh waktu itu di tim sepak takraw. Jadi ada satu negara yang selalu disebut, wah gini-gini sampai mereka dengar. Thailand. Thailand. Oke, sebut aja Thailand ya. Thailand. Thailand sih. Sampai mereka kalau dengar lagu kebangsaannya Thailand itu marah kan? Oh oke. Ya waktu ketika tahu apa-apa ya udah saya cuman kan itu grup ya, sepak takraw ini tim. Saya coba cari dulu kaptennya. Gitu. Begitu itu saya coba komunikasi dengan kaptennya dan juga pelatihnya. Gitu. Ya udah beberapa, terus saya suruh mereka latihan relaksasi. Relaksasi itu kan bagus untuk mengkontrol emosi, ya kan. Terus baru nanti di tengah-tengah baru mereka lakukan visualisasi. Itu kan sebetulnya kan. Itu tahapan kerjanya ya, mental training tuh ya. Itu ya, tapi dengan ada anger yang harus di mental block yang negatif ya. Karena mental block ini ada dua, ada yang negatif, ada yang positif. Ya kan? Nah, kalau mental block itu jelek ya, itu yang harus di. Hasilnya waktu itu takraw gimana? Ada perkembangan? Alhamdulillah ketika mereka pergi ke Thailand dan uji coba sampai pelatihnya itu kirim WA gitu, ternyata mereka main itu bisa lebih all out. Saya cuma nggak pernah nanya menang atau kalah, enggak. Mainnya gimana? Ya kan? Nggak selalu patokannya menang ya? Nope. Ketika mainnya all out dan mereka main bagus, oke. Apa ada satu hal yang oke itu. Satu titik keberhasilan. Nah ini mental training ini yang Teh Sinta udah punya ya, udah banyak dipakai sama apalah mungkin dari beberapa cabur lah ya, kecuali ya. taekwondo. Ya, tapi halo taekwondo, long ya. Taekwondo ya yang pernah saya bantu di ininya itu waktu tim PON Banten, ya kan, taekwondo itu. Jadi nggak semua taekwondo sih, gitu. Jadi terus ada beberapa daerah lah di kabupaten kota, gitu. Memang sih saya juga pernah kan bikin konten saya terdahulu sama si Ajeng, pasti kenal kan? Ajeng. Itu adik saya, my lovely sister. Hai Ajeng. Pokoknya pas kebetulan dapet cantik semua lah, pokoknya dapat dah. Untung, walaupun baru 2 orang cewek di sini. Ya jadi psikolog olahraga atau mental training kayak gini kayaknya masih belum familiar kayaknya ya buat kalangan olahraga. Penting tapi kayaknya belum kurang menyadari atau kurang biaya. Kurang biaya atau kurang budget ya. Budget. Ya kan melatih kontrak pelatih fisik sekian juta. Kontrak pelatih teknik sekian juta. Nah sekarang coach untuk mental training atau psikolog olahraga kan budget lagi. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Mungkin juga. Nah, tapi
Ya kalau hitung-hitungan dong, kalau bisa berani keluar itu kalau hasilnya bagus kan? Ya kan gini, keberhasilan atlet itu bukan hanya dari sisi pelatih teknik dan pelatih fisik aja, gitu kan. Ada beberapa tenaga pendukung, ya kan. Entah itu psikolog lah, mental training lah, gitu kan. Ada lagi tim dokter lah, tim measure-nya. Nah, tim kan. Ya, itu sebetulnya kan itu yang dibutuhkan di tim, gitu. Jadi jangan sampai pelatih itu selalu jadi sang kuryang gitu, semua semua di kan kasihan, gitu kan. Ketika dia juga pasti lelah, berpikir aduh ini atlet gini, dia terus ngadepin atlet itu kan bukan 1-2 gitu kan. Terus ini semua ya jadi pelatih, ya jadi tukang angkut, ya jadi segalanya deh gitu. Jadi kalau mau pakai jasanya Teh Sinta ini berapa ya jadinya? Berapa? Biar nanti aja off the record ya. Okay. Jadi ini barang buat saya juga barang baru ya. Barang baru mental training, walaupun motivator ada juga. Cuma khusus olahraga mungkin masih barang baru juga. Jadi kalau ini penting, kayaknya harus disosialisasikan. Jadi kalau ada yang minat dan ini harus kayaknya hubungi saya. Asik. Oke. Setuju. Ya. Nah, pokoknya ada IG kan, Sinta kan, bisa hubungi situ kali ya. Kalau misalnya siapa tahu ada pelatih kalangan olahraga, pengurus olahraga atau orang umum yang butuh training seperti itu, ya bisa kontak IG-nya ya. Bisa. Sama saya juga boleh, bisa. Karena udah kan kalau untuk umum juga ada saya bukan klinik saya numpang gitu kan. Kan ada klinik Selah Kastelira gitu kan, itu ada di IG sih, alamat dan semuanya. Dan kontak person yang harus dihubungi. Itu punyanya Dokter Nia Lavianta. Menarik. Setidaknya ini ya itu tadi, supaya tidak membuat pelatih ini kerjanya semuanya dia jadi sampai urusan ngangkat matras juga dia, jangan sampai begitu kan gitu. Karena pelatih kan bukan sang kuryang gitu. Jadi kan harus tetap berbagi nih, ada pokoknya tim pendukung ini memang benar-benar dibutuhkan gitu di tim olahraga itu. Sip lah. Oke.